Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Namsari Alis, Tambuk P101-20252 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, kelas F. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kajian lingkungan hidup dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Baik, materi yang pertama yaitu kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi juga adalah kawasan yang dilindungi, ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Ada 5 poin kawasan konservasi. Yang pertama, penetapan fungsi kawasan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan, ada 3 kriteria konservasi bagi perlindungan jenis dan komunitas. Yang pertama, kekhasan, yang kedua, keterancaman, dan yang ketiga, kegunaan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penetapan fungsi kawasan adalah: yang pertama, pendekatan jenis atau spesies, yang kedua, pendekatan komunitas dan ekosistem, dan yang ketiga, pendekatan kawasan dan manusia. Poin yang kedua yaitu kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi ada 5, yaitu: yang pertama, kriteria ekologi, yang kedua, kriteria sosial, yang ketiga, kriteria ekonomi, yang keempat, kriteria regional, dan yang kelima, kriteria pragmatik. Poin yang ketiga yaitu penetapan kawasan konservasi. Yang pertama, fungsi penetapan kawasan konservasi terbagi menjadi 3, yaitu: yang pertama, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua, sebagai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, pendekatan penetapan kawasan konservasi. Yang pertama, pendekatan administratif dan hukum, yang kedua, pendekatan fisik, yang ketiga, pendekatan ekologi, yang keempat, pendekatan sosial dan budaya, yang kelima, pendekatan ekonomi, yang keenam, pendekatan kelembagaan. Poin yang keempat yaitu tahap perencanaan kawasan konservasi. Yang pertama, identifikasi isu, yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data, yang ketiga, penyusunan profil kawasan konservasi, yang keempat, penyusunan rencana strategis calon kawasan konservasi, yang kelima, penyusunan rencana zonasi calon kawasan konservasi, yang keenam, penyusunan rencana pengelolaan calon kawasan konservasi, yang ketujuh, penyusunan rencana aksi calon kawasan konservasi. Poin yang kelima yaitu pemanfaatan kawasan konservasi. Yang pertama, hendaknya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, melindungi zona yang sensitif. Yang kedua, pemanfaatan diatur dalam zona tertentu sesuai peruntukannya. Yang ketiga, sistem zonasi sesuai dengan RPP KSDI dan Permen 17 tahun 2008 pasal 31. Terdiri dari zona inti, zona perikanan, zona berkelanjutan, zona pemanfaatan terbatas, zona lainnya sesuai dengan karakteristik peruntukannya. Dan yang keempat, diperlukan berbagai informasi sebagai basis ilmiah dalam perencanaan sistem zonasi. Materi yang kedua yaitu pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Pengelolaan kawasan lindung terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ruang. Ruang merupakan sumber daya bagi kehidupan dan pengembangan yang berkelanjutan, yang mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai sejarah dan budaya bangsa, yang memerlukan pengaturan bagi pengetahuan dan perlindungannya. Dan yang kedua, ruang kondisinya semakin terbatas. Maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpulihnya fungsi pelestarian, perlu upaya pengaturan dan perlindungan. Yang ketiga,
Perlu ada kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang, salah satunya dengan menetapkan kawasan lindung. Tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama, tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, sasaran pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama, mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Yang kedua, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Selanjutnya, pembagian kawasan lindung. Dilihat dari fungsinya, pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 jenis kawasan lindung. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat. Yang ketiga, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Yang keempat, kawasan rawan bencana alam. Dalam pasal 4, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Pasal 5, kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Pasal 6, kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri dari kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Yang kedua, kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, dan tanah longsor. Baiklah, materi yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam adalah segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik, yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan keinginannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Poin-poin yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama, klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu tidak dapat diperbarui dan dapat diperbaharui. Yang kedua, prinsip ekosistem, yaitu adanya keanekaragaman, adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan, adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis, adanya harmonisasi dan stabilitas, adanya manfaat dan produktivitas. Poin yang ketiga yaitu prinsip pengelolaan lingkungan, yaitu pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Poin yang keempat yaitu aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem, yaitu kebijakan penataan, yang kedua pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan, pengawasan dan pengendalian, penegakan hukum dan lingkungan. Poin yang kelima yaitu komponen lingkungan, terdiri atas fisik kimia, biologi, sosiokbud, Keslinmas. Dan poin yang terakhir yaitu pembangunan berkelanjutan. Proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang, agar hidupnya sejahtera dan kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga, kualitas lingkungan tidak rusak atau turun. Selanjutnya 3 pilar atau orientasi atau dimensi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua sosial, dan yang ketiga ekologi. Selanjutnya 5 pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu ekonomi, pembangunan lingkungan, penegakan hukum, sosial, ekologi, dan ekologi. Materi selanjutnya yaitu dampak pembangunan. Dampak pembangunan terbagi menjadi 4. Yang pertama perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yaitu perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies,
suhu tinggi, es kutub menyusut, badai kuat, gelombang panas, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi, pergeseran habitat, dan kebakaran. Yang kedua, pencemaran. Dampak dari pencemaran adalah dampak bagi kesehatan, dampak bagi ekosistem, dan dampak bagi pertanian. Disaster atau bencana. Dampak disaster atau bencana yaitu dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap infrastruktur, dan dampak terhadap kehidupan, dampak terhadap perekonomian. Dan yang terakhir, konflik sosial. Dampak konflik sosial yaitu keretakan hubungan antara kelompok, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, terjadinya dominasi dan penaklukan, dan yang terakhir perubahan kepribadian pada individu-individu. Materi yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan yang pertama yaitu kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan terutama aspek gaya hidup, bahan toksik, bahaya fisik, dan keadaan lainnya. Dan yang kedua, tingkat perhatian terhadap kesehatan lingkungan. Yang pertama, survival, yang kedua, control of disease and injury, dan yang ketiga, efficient performance, yang keempat, comfort, yang kelima, human survival. Yang ketiga, tingkat kesehatan lingkungan di dunia. Yang pertama, tingkat kelangsungan hidup dasar dari kualitas lingkungan yang sudah dapat dicapai. Yang kedua, namun malaria dan malnutrisi tetap merupakan masalah yang ekstensif. Yang ketiga, peningkatan penggunaan bahan B3 menyebabkan penyakit degeneratif dan kanker. Dan selanjutnya, hubungan manusia dan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dan hasil akhir interaksi kompleks antar sistem biologi internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Yang kedua, sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Yang ketiga, akibat aktivitas manusia, industri, pertanian, transportasi, pemukiman, dan sebagainya menghasilkan limbah dan residu. Dan yang keempat, limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Selanjutnya, sumber perubahan lingkungan. Yang pertama, aktivitas manusia. Terutama pembangunan industri, transportasi, dan pemukiman menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Yang kedua, aktivitas alam. Letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi merubah kualitas air, tanah, dan udara, makanan, vektor, atau manusia sendiri. Yang ketiga, komponen lingkungan bertindak sebagai mediasi atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Selanjutnya, pengendalian efektif. Air, limbah, dan tinja merupakan infeksi virus, bakteri, protozoa maupun cacing, serta bahan kimia beracun dan berbahaya lainnya. Yang kedua, pengendalian penularan penyakit yang paling efektif adalah dengan memutuskan mata rantai penularan secara langsung pada sumbernya. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem adalah segenap komponen lingkungan yang merupakan kesatuan dan utuh menyeluruh yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan yang stabil dan dinamis. Keseimbangan ekosistem yang stabil namun dinamis dapat dirusak apabila terjadi pencemaran lingkungan yang berlebihan baik oleh aktivitas manusia maupun atau peristiwa alam yang melewati daya lentik ekosistem tersebut. Dan yang ketiga, peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit. Yang pertama, lingkungan sebagai faktor predisposisi. Yang kedua, lingkungan sebagai penyebab penyakit. Yang ketiga, lingkungan sebagai media transmisi penyakit. Yang keempat, lingkungan sebagai faktor mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Selanjutnya, pengertian kesehatan dan kesehatan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, dalam bab 1 pasal 2 dinyatakan bahwa kesehatan adalah meliputi kesehatan badan atau somatik, rohani atau jiwa,
dan sosial, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Definisi kesehatan lingkungan mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengadilan faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, maupun kelangsungan hidup manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu yang pertama penyediaan air, yang kedua pengelolaan limbah, yang ketiga sanitasi makanan, yang keempat sanitasi pemukiman dan tempat-tempat umum, yang kelima pencemaran lingkungan, yang keenam pengendalian vektor, yang ketujuh keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan lingkungan di Indonesia yaitu negara tropis kepulauan yang memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya temperatur panas, masyarakat religius. Kerugiannya udara lembab, banyak genangan air, pendidikan rendah, adat istiadat tradisional, sanitasi lingkungan belum baik, awal industrialisasi, yaitu pencemaran.